Intinya mah nggak ada pemaksaan ke konsumen ketika kita menawarkan sebuah produk itu di leasing tersebut, Bang. Gajinya berapa tuh Bang jadi marketing leasing? Kalau gaji dari marketing leasing, aduh saya malu Bang nyebutinnya, Bang. 2 digit ada lah. Banyak yang beranggapan leasing ini pemeras duit masyarakat. Bahkan yang parah bilang leasing ini lintah darat. Ketika mereka sedang menjalankan tugasnya untuk menarik uang dari nasabah yang kreditnya macet. Tapi dari sisi masyarakatnya sendiri, mereka melihat diri mereka sebagai korban. Sedangkan leasing ini si penjahatnya. Padahal leasing ini kan sedang menjalankan tugasnya ya, yang notabene sudah tertuang dalam kontrak yang mereka sudah tanda tangani di kesepakatan bersama sejak awal. Nah, kalau memang betul masyarakat melihat sisi mereka sebagai korban dan leasingnya penjahatnya, apakah kenyataannya begitu? Kita akan gali dari sisi sang leasing. Untuk itu, ikuti video ini sampai habis. Untuk menjawab berbagai pertanyaan yang sering dipertanyakan masyarakat, kami mengundang narasumber kami dan untuk menjaga kerahasiaannya sebut saja Mawar namanya ya. Nah, dengan kita mengundang Bang Mawar ini tujuannya kita akan menggali cerita dari sudut pandang orang yang pernah bekerja di dunia leasing. Sehingga kita berharap kita bisa menerangkan ke masyarakat yang sebelumnya merasa selalu menjadi korban dan sekarang kita melihat dari sisi interior orang leasing. Sudah berapa lama Bang Mawar bekerja di perusahaan leasing? Kurang lebih 10 tahun ya, Bang. Kalau boleh tahu nama kantornya apa Bang? Kalau nama kantornya udah ganti-ganti sih, Bang ya. Oke. Itu apakah secara ukuran mungkin Bang biar kita penonton pada tahu ini standarnya apakah cakupannya hanya kota tertentu kah atau mungkin perusahaannya nasional atau mungkin internasional mungkin? Kalau perusahaan sih nasional. Berarti perusahaan besar dah berarti ya. Gimana sih Bang rasanya udah kerja lama gitu di perusahaan leasing yang cakupannya nasional? Sebenarnya ada jenuhnya juga, ada senangnya juga, ya ada sedihnya juga, macem-macem lah rasanya kalau kerja di leasing tuh, nano-nano. Gimana Bang kalau dari masyarakat ini kan ngelihat leasing sebagai penjahat. Dari sudut pandang kebanyakan orang nih leasing memeras duit masyarakat katanya. Kalau nggak lagi dijahatin masyarakat. Nah, tapi dari satu sisi kan Abang ini bekerja di perusahaan leasing harus menyambung hidup. Iya betul, Bang. Ya kan, buat keluarga pasti ya, cari nafkah. Nah itu kalau dari sudut pandang Abang gimana melihat sudut pandang masyarakat yang seperti itu? Jadi gini, Bang, sebenarnya itu kan kita nggak ada unsur paksaan juga ya kepada konsumen gitu kan. Itu kan dari awal makanya ada yang namanya kontrak di setiap leasing. Dan dari awal pun si konsumen tuh sudah tahu gitu kan, sudah tahu maksudnya ini angsuran berapa, bunganya berapa gitu. Intinya mah nggak ada pemaksaan ke konsumen ketika kita menawarkan sebuah produk itu di leasing tersebut, Bang. Gitu, Bang. Abang sendiri di leasing ini bagian apa Bang sebelumnya Bang? Saya marketing, Bang. Berarti Abang yang ngajak-ngajakin orang supaya beli mobilnya secara kredit aja, jangan cash gitu ya? Betul, Bang. Makan aja nih riba gitu ya? Gajinya berapa tuh Bang jadi marketing leasing? Kalau gaji dari marketing leasing, aduh saya malu Bang nyebutinnya, Bang. 2 digit ada lah. Nggak ada, Bang. 2 digit nggak ada? Nggak ada sama sekali. Kecuali kita target. Kita target itu pun ada di leasing itu beda-beda sih, Bang ya. Kalau di leasing yang satu misalkan kita ada target tertentu. Kalau di atas jualan 10 unit itu baru keluar insentif dan mencapai 2 digit lah ya. 2 digit. Di atas 10 juta lah ya. Kalau misalkan kita nggak sampai target, mayoritas semua leasing itu cuma gaji UMR aja, marketing. Gaji UMR. Kalau marketing leasing itu kan kerjanya survei ya Bang berarti? Betul, Bang. Berarti kalau misalnya ada customer atau debitur yang rumahnya jaraknya 60 kilo, gas Bang survei Bang? Gas, cuma setiap leasing tuh beda-beda apa namanya ketentuan ya, Bang ya. Ada yang jarak 60 kilo tuh maksudnya DP minimal berapa. Jalan naik motor? Motor pribadi apa motor kantor? Pribadi, Bang. Bensinnya? Bensin pribadi, Bang. Nggak jualan target, nggak dapat insentif, hanya gaji UMR tok. Betul. Bensin nggak ditanggung kantor. Nggak ditanggung kantor. Terus disuruh jualan 10 Bang. Disuruh jualan 10 minimal. Itu targetnya tinggi loh Bang, sebulan 10 loh. Ya mau gimana sih, Bang, itu kan kebutuhan juga ya. Bersyukur aja masih digaji sih, Bang. Kalau misalnya Abang gini Bang, kalau Abang misalnya jualan nih, katakan target 10 orang ngambil kredit mobil. Itu kalau ada yang nggak lancar, cicilannya gimana Bang? Apakah Abang dikasih konsekuensi tertentu dari kantor? Ada konsekuensi. Itu kan
setiap leasing beda-beda bang ya. Ada yang si marketing ini harus jagain nih di di bawah 6 bulan. Ada juga yang disuruh jagain 9 bulan. Ada juga yang setahun tuh. Lama amat bang. Nah itu kan masing-masing prosedur leasing beda-beda. Tapi jagain itu maksudnya jagain ini apa bang? Karena kalau udah saya ambil mobil nih, nyicil, saya nggak kuat nyicil. Abang mau jagain saya gimana? Orang saya nggak punya duit buat bayar cicilannya. Nah itu dia ya bang ya. Saya juga bingung kalau misalkan si abang nggak bayar gitu kan, kemungkinan dikembalikan itu masih tanggung jawab si marketing, dan marketing itu pun pasti bakalan kena punishment dari. Jadi selain di satu sisi dikejar target yang cukup tinggi, kalau nggak gaji hanya UMR, yang mana gaji UMR pasti nggak nutup lah ya bang ya untuk kebutuhan survei dan lain-lain ya. Nggak banget sih. Kalaupun target jualan 10, tapi kalau ada yang nggak lancar, marketing akan kena punishment-nya. Bentuk punishment-nya itu seperti apa bang? Ya entah ada yang surat peringatan kan bang, ada yang istilahnya di setiap perusahaan tuh marketing punya raport bang, gitu. Raportnya bakalan merah, ya kan. Nah udah gitu bisa mengurangi gaji, ada beberapa perusahaan kayak begitu bang. Makanya gimana caranya kita di awal jatuhnya survei dengan baik dan benar. Nah maksudnya kita kayak dukun bang, kita tuh jatuhnya kayak dukun. Kita survei, kita harus tahu nih, kan kita nggak ada yang tahu misalkan 3 bulan ke depan konsumen bakalan meninggal ya kan. Dan itu tuh harus tahu. Kalau entah di PHK ya kan, entah usahanya bangkrut, kita harus tahu bang. Lama juga ya bang? Itu bukan bagian collection bang kalau jaga begitu? Kalau collection itu sebenarnya kalau masih punya tanggungan si marketing, dia pasti nuntutnya ke marketing. Kalau masih ketentuan dijaga dalam berapa bulan tadi, itu ketentuan marketing? Ya masih ketentuan marketing, dia pasti nuntutnya ke marketing. Entah dia WA ke kita buat bantu nge-push konsumen, atau pasti ngingetin kita, ya kan ini udah telat seminggu. Oh jadi kalau ada kerugian-kerugian gitu, itu bukan ditanggung oleh divisi collection, yang tahu saya menarik mobil masih bagian marketing. Masih marketing. Jadi gajinya UMR, kalau ada yang nggak bayar kena SP atau nggak potong gaji. Gimana caranya marketing tanggung jawab cicilannya harus berjalan? Ya harus masuk cicilannya, gimana caranya. Kalau masih ketemu orang dan mobilnya ada bang, tapi dia nggak bisa bayar. Kalau misalnya, kan ini bukan juga kejadiannya juga ada orang yang kredit mobil itu buat dipindah tangan. Kalau kejadiannya begitu, itu langkah konkret dari perusahaannya untuk mitigasi resiko atau gimana? Biasanya itu ketika udah masuk lewat 1 bulan, jatuhnya kan kita sudah merah tuh bang. Pokoknya intinya marketing itu ngejagain 30 hari di depan. 30 hari di depan wajib. Nah ketika udah 30 lewat, itu dibantu sama kolektornya. Nah dibantu sama kolektornya, itu gimana caranya biar kita dapetin tuh konsumen. Entah itu mau pindah tangan, mau gimana, kita cari dulu konsumennya. Konsumen yang tanda tangan di kontrak. Betul, karena tanggung jawab semua ada di konsumen yang tanda tangan kontrak itu. Itu ketika itu nggak ketemu, gimana caranya setelah 2 bulan 3 bulan tuh kemungkinan pindah ke eksternal, minta bantuan untuk mencari si unit itu, kayak gitu. Tetap di divisi internal tuh kita nyari si debitur, karena kan yang tanda tangan debitur kan. Nah di luar itu nyari unitnya. Oh sorry, berarti ini kalau marketing dan collection itu internal. Kalau pihak eksternal yang di hire leasing ada lagi yang khusus untuk mencari mobilnya. Dan apakah ini yang biasa disebut matalang, debt collector? Berapa lama orang bisa nggak bayar cicilan sampai dia didatangin oleh matalang atau debt collector yang sering viral itu bang? Kalau kolektor itu selama dia ada janji bayar ya bang. Kalau selama ada janji bayar itu tetap didatengin sama kolektor. Karena kan udah telat seminggu, kolektor itu wajib datang ke rumah debitur. Nah kalau udah lewat 1 bulan, itu biasanya berubah ke bucket yang namanya, kalau saya nggak salah ya, itu di atasnya kolektor. Di atas kolektor masih internal kah atau? Masih internal. Kalau udah itu cuma janji bayar aja, tapi ya tarsok tapi sampai 3 bulan baru masuk ke eksternal. Kecuali konsumen nggak respon sama sekali bang. Kalau nggak respon sama sekali dalam waktu 1 bulan lebih, itu bisa langsung masuk ke eksternal. Oh, dan itu eksternal itu sebenarnya resmi atau tidak resmi nih?
Bang? Kalau itu karena bukan manajemen saya nggak tahu. Gitu. Bukan bagian saya. Nah, Bang, kalau misalnya kejadian-kejadian yang orang nggak bayar atau dia menghilang atau pindah tangan, itu kok bisa, Bang, disetujui dari awal? Apakah memang wewenang penyetujuan kredit ini ada di Abang karena Abang marketing atau gimana? Sebenarnya nggak ada di kita ya kok. Kita tuh cuma survei, udah gitu kita analisa data di lapangan, udah gitu kan kita lihat sekarang kan banyak tuh yang namanya by slick, secara karakter, ya kan by checking dan lain-lain. Itu bukan dukun sebenarnya, gitu kan. Tiba-tiba yang secara karakter menurut kita bagus aja nih, itu bisa hilang, Bang. Berarti kalau mobil hilang kan intensinya memang hilangin mobil dari awal berarti? Seharusnya iya. Dan itu nanti Abang yang diminta pertanggungjawaban oleh kantor? Pasti marketing yang dipintain tanggung jawab. Karena marketing yang paling bawah, ujung tombak perusahaan, yang paling bisa potong duluan. Pahit juga, Bang, berarti, Bang? Dibilang pahit? Iya pahit, Bang. Tapi Abang pernah mungkin di kantor-kantor sebelumnya kejadian oke nih kayak orang layak nih demi ngejar target nih biar gaji nggak UMR doang, dorong ke kantor ke atasan nih, Pak nih layak nih saya sudah survei ternyata mobil hilang, Abang mungkin kena SP atau pahitnya dikeluarin, apakah pernah? Pernah, Bang. Pernah. Itu mobil apa, Bang, kalau boleh tahu, Bang? R3 ya, Tahun berapa kejadiannya, Bang? kurang lebih 2000 pas COVID kalau nggak salah ya, Bang. Mobilnya berhasil ditemuin nggak? Enggak, Bang, sampai saat ini. Sampai sekarang nggak? Sampai saat ini nggak ditemuin. Terakhir kalau nggak salah dengar itu pindah tangan ke Ormas, Bang. Pindah ke Ormas ya, kalau Ormas susah ya, Bang? Susah, Bang, udah kalau Orang yang sampai ngilangin mobil gitu, Bang, atau pindah tangan gitu, sebenarnya kan melanggar perjanjian kontrak. Jadi penjara gak sih? sebenarnya bisa, Bang. Kalau orang yang nggak bayar cicilan telat gitu, telatnya parah gitu, 3 bulan dia nggak bayar, itu bisa dipenjara gak sih sebenarnya? Selama masih telat dan mobil ada di konsumen, itu nggak akan proses, nggak bisa ditindak pidana. Karena isi kontrak tuh ada yang menyatakan bahwa ketika pemindahan tangan itu ada undang-undangnya. Banyak, Bang, apa konsumen yang pernah sampai dipidana? Banyak sih. Lebih banyak konsumen dipidana atau marketing dikeluarin, Bang? Marketing dikeluarin, Bang. Iya. Lebih banyak marketing yang dikeluarin Iya. daripada konsumen yang dipidana. Iya, mungkin kalau ada pelaporan dan itu si konsumen juga ketemu, marketing yang dikeluarin, Bang. Oh, Gitu. Jadi sebenarnya kalau netizen kan mikir yang korban selalu masyarakatnya, Pak. Terlalu sedih, wah ditagih debt collector galak secara kasar. Tapi ternyata dari sisi marketing kayaknya lebih sedih marketing ya, Bang, ya. Bisa sedih, Bang, sebenarnya. Cuma kan mereka nggak mau tahu, Bang. Kalau misalnya nih, Bang, kita bicara kali ini orang yang bener ya. Misalnya saya nyicil mobil ya, saya nggak kuat bayar, mobil saya ditarik. Apakah kalau ditarik kan misalnya saya udah bayar berapa bulan, udah tinggal dikit lagi, tapi abis itu saya apes nih, hilang kerjaan, nggak bisa bayar. Tapi tanggung itu mobil. Nah, tapi udah ditarik. Nah, itu kalau ditarik, itu terus apa, Bang? Mobilnya kemana? Apa dijual? Apa Abang pakai mungkin mobilnya? Nggak selama itu resmi pembelian mobil, itu yang pertama minusnya debitur akan kena blacklist dari bank. Jatuhnya kolek 5 ya, Bang, ya. Kolek 5. Kecuali ketika mobil masuk ke leasing, itu kan bakal dilakukan pelelangan. Ketika ditarik dilelang. Kecuali hasil lelang dia nutupin pokok hutang dia di leasing, itu bakalan clear, Bang. Nutupin pokok hutang leasing. Berarti kalau misalnya mobil saya dilelang laku 100 juta. Ya, utang leasing sisa 50. ya, Beres. itu sisanya pasti dikembalikan ke debitur. Sisa 50 kembali. Bisa balik ke Tapi saya debitur. tetap kolek 5 nggak? Enggak, Enggak. udah clear. Oh, clear. Clear. Oh, saya nggak kolek 5. Enggak. Dicatat ya di situ saya nggak mampu bayar. Enggak juga. Seharusnya sih enggak. Jadi kalau saya nggak mampu bayar, saya akan dicap kolek 5. Tapi ketika mobilnya dilelang dan berhasil menutupi tanggung jawab saya di leasing, itu saya tidak akan kolek 5. Iya, betul. Berarti selama kooperatif, konsumen yang tidak mampu pun masih bisa ditolong sampai akhir. Kalau pokok hutang tidak tertutupi, Ya, contohnya kalau misalkan pokok hutang 100 juta, itu mobil laku lelang hanya 50 juta ya, Bang.
itu berarti sisa pokok hutang dia yang 50 juta ini harus dilunasi. Harus dilunasi. Ditagih lagi Bu. Enggak ditagih. Oh, Cuma kalau mau namanya bagus itu harus dilunasi. Ini balik lagi ke yang Mattel-Mattel nih Bang. Banyak orang kan kasus viral di TikTok ini dia trauma sama Mattel tuh, yang mobil bisa ditarik di pinggir jalan atau disamperin berame-rame sama debt collector yang kayaknya eksternal ya kayaknya ya. Nah, ini gimana sih prosesnya sampai leasing kok bisa seperti memberi kuasa penuh gitu ke pihak ketiga untuk melakukan penarikan sebuah unit? Aduh, kalau itu beda manajemen lagi ya Bang ya sama saya. Abang nggak pernah ikut prosesnya? Nggak pernah ikut prosesnya Bang. Kalau narik sendiri, datengin ke rumah konsumen sendiri pernah? Selama debitur masih kooperatif dan dia masih kontekan sama marketingnya, itu pernah. Oke, berarti dari hasil wawancara singkat kita ini kita bisa mengetahui bahwa jadi marketing leasing itu juga mungkin bisa jadi lebih sedih dibandingkan orang yang nggak bayar cicilan ya Bang ya. Karena kalau orang nggak bayar cicilan mungkin ya dikejar-kejar marketing, kalau udah nggak mempan, udah hilang, dia dikejar-kejar debt collector, tapi mungkin jumlah konsumen yang melanggar perjanjian kontrak awal ya bahasanya ya, tidak melakukan pembayaran atau pindah tangan, itu jumlah yang sampai dipidana jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah marketing Yang dikeluarkan. Iya. Jadi setelah sekian lama kerja di leasing, masih betah Bang di leasing? Atau mungkin udah nggak mau balik ke dunia leasing lagi? Atau mungkin masih membuka pintu untuk balik ke dunia leasing lagi? Sebenarnya kalau misalkan umurnya masuk sih masih mau nyoba lagi, karena ya sedikit ada tantangannya sih sebenarnya. Meskipun dengan kepahitan semua itu tetap jadi ada kenalannya di dunia leasing, ada skillnya di dunia leasing, mau nggak mau ya udah nyemplung lagi. Terima kasih ya Bang Mawar ya untuk wawancara singkat ini. Cerita hari ini bisa bantu menerangkan ke masyarakat bahwa terkadang framing yang diberikan masyarakat juga bisa keliru, karena apa yang masyarakat luas ketahui kadang hanya satu sisi cerita dari sisi mereka saja. Yang mereka anggap korban ternyata belum tentu menjadi korbannya. Bisa saja mereka adalah yang melanggar perjanjian tersebut sehingga berdampak buruk kepada petugas-petugas atau karyawan-karyawan leasing yang sebenarnya hanya menjalankan tugas dan untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Semoga video ini bisa membantu menerangkan kalian semua.